Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari materi yang sistem respons tadi ya. Nah, sekarang akan kita bahas dulu adalah untuk yang sistem order 1. Sistem order 1 itu apa? Jadi kalau dari persamaan jelas ya terlihat, yaitu fungsi transfernya ini dia memiliki pangkat numerator atau denominator yang emang maksimal adalah 1 ya pangkatnya. Sehingga ya bentuk fungsi transfernya yang sederhana ya seperti ini untuk yang first order system. Nah, misalnya kita punya suatu sistem order 1 dengan fungsi transfernya seperti ini. Lalu kemudian ada inputnya RS, anggap input ini berupa unit step juga, sehingga RS-nya itu adalah 1 per S. Nah, sekarang sebelum masuk ke step response, kita coba cari plot dulu polnya. Tadi kan kita sudah belajar apa itu pol. Nah, kalau dari fungsi transfer ini langsung bisa kita peroleh ya, polnya itu adalah ada di titik min A. Jadi kalau kita gambarkan ya kurang lebih hanya seperti ini polnya. Dan di sini nggak ada zeronya ya, karena kan ini yang atas ini dia hanya koefisien nih, nggak ada nilai S-nya nih di atas sini, sehingga dia tidak memiliki zero. Nah, lalu selanjutnya untuk melihat respon dari sistem itu sama seperti tadi, kita akan mencari atau melihat seperti apa sih bentuk CS dan juga bentuk CT-nya ya dalam domain waktu. Nah, sekarang di sini kita cari dulu nih persamaan untuk CS-nya. Kalau dari persamaan ini kan dari diagram blok ini bisa kita peroleh ya bahwa CS itu sama seperti RS dikalikan dengan GS. Jadi kita punya ini. Nah, di mana RS-nya itu adalah 1 per S. Di sini nih ada 1 per S dan juga GS-nya itu adalah A per S plus A ya, sebelah sini. Nah, ini sebelumnya di atas sini ada yang namanya step response. Jadi kalau tadi sebelumnya kan kita cuman bahasnya adalah kita nyebutnya adalah time response ya. Nah, di sini ada step response. Apa itu bedanya? Jadi kalau step response itu artinya respons sistem dengan input berupa unit step ya, gitu. Jadi namanya bentuk lainnya, nama lainnya adalah step response. Nah, misal kita punya CS-nya berarti sekarang bentuknya seperti ini. Untuk mencari step response dalam domain waktu, berarti kita harus menginverse Laplace-kan. Nah, anggap saja nanti bentuk inverse Laplace-nya itu kita tentunya akan ada dua response ya. Yang pertama force response dan yang kedua adalah natural response. Nah, kalau misalnya kalian jabarkan lagi nih kayak tadi di contoh sebelumnya, berarti kan kita harus cari nilai A dan juga nilai B-nya ya. Harusnya nanti nah kalau sudah ketemu A dan B nya berapa, nanti saat di inverse Laplace kan harusnya nanti bentuknya akan seperti ini nih gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau coba, boleh dicoba aja cari dulu nilai A besar dan juga B besarnya berapa, baru kalian coba inverse Laplace kan gitu ya. Nah, cuma yang jelas kurang lebih akan seperti ini, dimana nanti satu ini adalah sebagai force response dan juga minus M pangkat min AT itu merupakan natural response seperti itu. Jadi untuk order 1 sama saja nanti akan ada dua jenis respons ya yang dihasilkan. Nah, dari step response ini itu ada beberapa istilah atau beberapa komponen yang bisa kita analisis. Yang pertama ada yang namanya time constant. Time constant itu apa? Jadi kalau dari step response-nya, time constant itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk E pangkat min AT untuk menurun atau untuk decay itu ya menurun ya ke nilai 37%-nya dari nilai awal gitu. Jadi awalnya kan 37% nilai awal. Jadi nilai awalnya kan berarti ada di bawah sini ya. Nah, 37% nilai awalnya kan dia step respon kan di atas sini, berturun 37%-nya. Atau bisa juga dibilang sebagai waktu yang dibutuhkan untuk step response atau respon sistem kita untuk naik ke 63%-nya dari final value. Jadi misalnya kita punya final value-nya karena dia itu adalah input unit step, berarti nanti yang diharapkan outputnya itu final value-nya adalah 1 ya, karena unit step kan inputnya gini nih 1. Nah, sehingga nanti final value-nya itu adalah 1 nih di atas sini. Nah, kalau menggunakan definisi ini, berarti time constant itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk respon sistem kita untuk naik ke 63%-nya dari final value. Berarti ya 63%-nya sekitar di 0,6 sekian ya, di arahan sini nih. Jadi sebelah sini nih, di sini ada nilai si ini tuh adalah time constant gitu.
Nah, kalau misalnya kita coba hubungkan ke bentuk matematis, jadi time constant itu kan artinya nanti nilai E pangkat min AT-nya itu harus 0,37 ya. Nah, kalau misalnya kita coba masukkan nih nilai T-nya sama dengan 1/A, itu nanti kalian akan dapat nih kalau E pangkat min AT-nya akan sama dengan 0,37. Berarti bisa kita simpulkan untuk mencari time constant itu bisa kita langsung cari menggunakan ini, T sama dengan 1/A. A-nya di sini adalah polnya ini ya. Gitu. Sehingga di sini nih di skala yang awal tadi ada 1/A. Karena bagian sini kan dia adalah range atau nilai waktu hingga diperoleh 63%-nya dari final value. Jadi ini adalah time constant. Nah, lalu selanjutnya ada juga yang namanya adalah rise time. Jadi rise time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk naik dari 0,1 ke 0,9-nya dari final value. Jadi kalau kita lihat lagi di gambar 0,1 kan kurang lebih di sini ya. Di sini 0,9 berarti ya benar di sini. Makanya sebelah sini ada yang namanya time atau rise time ya, TR. Nah, kalau dari matematis, nanti kalau kalian mau mencari rise time itu berapa nilainya, bisa menggunakan rumus yang sebelah sini. Dan yang terakhir ada yang namanya settling time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sistem atau untuk respon sistem ini mencapai kondisi steady atau mencapai sekitar stay di 2%-nya dari final value. Jadi ya kurang lebih 2%-nya dari final value ya sekitar sinian lah ya, sebelah sini, sehingga dari titik awal ke titik sini ini dia adalah settling time. Seperti itu. Nah, kalau dari matematis bisa menggunakan rumus ini nih, 4/A. A ini adalah pole system. Nah, misal nih sekarang untuk di contoh ini, misal kita diminta untuk mencari fungsi transfer dari suatu sistem, tapi sudah diketahui bentuk step responnya itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama kita harus lihat dulu persamaan matematis dari step response-nya, ya kan sudah jelas. Jadi kalau misalnya G-nya itu adalah K per S plus A, dan juga RS-nya nih, asumsi RS-nya itu adalah unit step ya. Sehingga nanti CS-nya itu akan seperti ini kan ya. Jadi nilai 1 per S dikalikan dengan K per S plus A. Nah, ini sama nih, kita coba cari dulu koefisien untuk setiap nilai polnya. Nanti kurang lebih kira-kira akan seperti inilah, K per A per S diambil K per A per S plus A gitu. Ini adalah yang force response, ini adalah yang natural response gitu. Nah, misal nih bentuk respon stepnya itu adalah seperti ini kurvanya. Berarti kalau di sini kan bisa kita lihat nih, dia final value-nya itu ada di titik ya sekitar 0,72an lah ya, plus minus gitu. Sehingga nanti saat kita ingin mencari variabel ini, itu bisa kita gunakan nih nilai-nilai seperti ini final value-nya. Jadi yang pertama kita coba cari dulu yang namanya time constant. Nah, kenapa kita cari time constant? Karena tadi nih di contoh sebelumnya time constant itu kan sama dengan 1/A ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menemukan time constantnya berapa, time constant kan 1/A nih, kita bisa cari A-nya itu sama dengan berapa. Jadi kita bisa masukkan ke fungsi transfer yang sebelah sini. Jadi time constant itu tadi, kalau dari pengertian, dia itu adalah waktu yang dibutuhkan hingga CT-nya ini adalah 0,63% atau 0,63-nya dari final value-nya. Di sini karena final value-nya sekitar 0,72, berarti kondisi saat time constant itu bisa diperoleh nanti magnitudenya, yaitu saat 0,63 dikali 0,72 ya, yaitu sekitar 0,45. Ya sekitar di sebelah sini lah ya, 0,45. Ini kurang lebih kira-kira T-nya itu adalah, boleh dah dianggap T-nya sama dengan 0,13 detik. Jadi ini adalah time constant kita. Nah, setelah memperoleh time constant, yang kita butuhkan untuk membuat fungsi transfer itu adalah si nilai A ini kan ya. Jadi kita bisa masukkan ke rumus ini. Jadi A-nya akan sama dengan 1 per T. Jadi A sama dengan 1 per 0,13 sama dengan 7,7. Lalu selanjutnya yang belum ada adalah nilai K-nya ini. Nah, nilai K ini bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan yang awal sini. Ini kan ada K juga ya. Nah, biar gampang kita gunakan saat K yang sebelah sini. Jadi ini adalah kondisi steady ya, saat kondisi steady. Jadi saat kondisi steady harusnya nilai amplitude-nya ini dia akan sama dengan nilai final value yang kita harapkan, yaitu sekitar 0,72 ya.
Berarti di sini K per A ini harus sama dengan 0,72. Berarti ini akan diperoleh K-nya itu adalah sekitar 5,54-an. Sehingga nanti kita bisa membuat persamaan fungsi transfer sistem. Tinggal kita masukkan ke sini aja nih, ke bentuk umumnya. Kan K per S plus A, sekarang dimana K-nya itu adalah 5,54 nih. Terus kemudian dikali dengan S plus A ya, A-nya itu adalah 7,7. Kayak gitu, sehingga nanti fungsi transfer sistemnya adalah seperti ini gitu. Oke, untuk yang sistem yang order 1 cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan berlanjut untuk yang sistem order 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.